Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgas Junialis, NIM 120 130 099, Prodi Teknik Elektro dari TPB 9A. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso, NIM 120 34056, Teknik Sistem Energi TPB 9. Nama saya Jafar Sodik, NIM 120130097, Prodi Teknik Elektro TPB 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Fitra Dewitarta, NIM 1201387, Prodi Teknik Elektro TPB 9. Saya Muhammad Arif Rahman Wahid, NIM 120130093, TPB 9, Prodi Elektro. Perkenalkan, nama saya Leonardus Bayu Setia Pambudi, NIM 1201330, Prodi Teknik Elektro TPB 9. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Contohnya, ketika sebuah kawat yang dialiri arus listrik dan diletakkan pada suatu medan magnetik, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Arah gaya Lorentz ini dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi pengantar berarus dalam medan magnet. Gaya ini mempunyai arah tertentu. Metode yang digunakan untuk menentukan arah gaya tersebut dikenal dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Hal itu dirumuskan sebagai berikut. Motor listrik merupakan sebuah peralatan elektromagnetis yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Menurut sumber tegangannya, motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Yang pertama, motor listrik AC. Motor listrik AC merupakan jenis motor listrik yang menggunakan sumber arus listrik AC atau arus bolak-balik untuk dapat bekerja. Salah satu contoh dari penggunaan motor listrik AC yaitu pompa air di rumah. Motor listrik AC terbagi menjadi dua jenis, yaitu motor sinkron dan motor induksi. Motor induksi juga dibedakan menjadi dua jenis lagi, yaitu motor satu fasa dan motor tiga fasa. Dan yang kedua adalah motor listrik DC. Motor listrik DC merupakan jenis motor listrik yang menggunakan sumber arus listrik DC searah untuk dapat beroperasi atau menggerakkan motor tersebut. Motor listrik DC memiliki ukuran yang lebih kecil dari motor AC yang sering digunakan pada dinamo mobil mainan seperti Tamiya. Motor listrik DC juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, antara lain motor sumber daya terpisah dan motor sumber daya sendiri. Motor jenis ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, diantaranya adalah motor DC seri, motor DC shunt, dan motor DC campuran. Penerapan gaya Lorentz yaitu motor listrik. Pada saat saklar on, maka akan mengalir arus dari sumber tegangan menuju cincin. Selanjutnya, sikat karbon arus mengalir ke kumparan, sehingga di dalam kumparan akan ada aliran elektron yang berada di dalam medan magnet. Elektron yang terdapat pada kumparan akan mendapatkan gaya Lorentz yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan pada masing-masing sisi loop, sehingga keseimbangan loop terganggu dan loop akan berputar secara terus-menerus. Kedua, dijadikan alat ukur. Alat ukur yang dimaksud adalah galvanometer. Galvanometer digunakan untuk mengukur arus listrik yang kecil. Prinsipnya sama dengan motor listrik, yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar, tetapi arah bekerjanya beda pada kedua sisinya. 3. Pengeras suara. Ketika arus dilewati pada lilitan, maka akan bekerja gaya Lorentz yang arus yang dihasilkan oleh terminal pengeras suara, sehingga akan menyebabkan
Maju mundurnya kerucut kertas menumpuk udara sehingga menghasilkan suara. Kelebihan dan kekurangan dari gaya Lorentz, serta faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz pada kawat penghantar. Kelebihan. Yang pertama, biaya pembuatan alat yang cukup murah. Yang kedua, pembuatan alat yang cukup mudah. Yang ketiga, alat homopolar motor sangat mudah digunakan. Kemudian yang terakhir, alat yang digunakan merupakan alat portable sehingga mudah dibawa kemana saja. Kemudian kekurangan. Yang pertama, terbatasnya arus listrik karena hanya menggunakan baterai. Yang kedua, alat ini belum dapat diterapkan pada bidang yang cakupannya luas karena alat ini masih dalam bentuk yang sederhana. Adapun faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz pada kawat penghantar. Yang pertama, panjang penghantar. Kemudian yang kedua, kuat arus listrik. Lalu yang ketiga, kuat medan magnet. Di sini saya akan melakukan penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tembaga yang sudah dililit, yang satu 4 lilitan, yang kedua 6 lilitan, magnet, baterai 2 buah, penjepit kertas yang sudah dimodifikasi, capit buaya, kabel, dan plat besi untuk dudukan baterai. Di sini yang pertama kita akan melakukan variasi 2 lilitan. Kita coba. Selanjutnya kita menggunakan lilitan yang kedua. Yang kedua, kita akan menggunakan variasi baterai seri. Kita coba. Selanjutnya yang ketiga yaitu medan magnet. Kita coba. Selanjutnya kita balik baterainya untuk variasi. Selanjutnya kita coba. Untuk perbandingan, selanjutnya kita menggunakan variasi jarak. Di sini jaraknya dekat, kita coba jauhkan. Dia akan semakin pelan. Ketika kita dekatkan, dia akan semakin cepat. Demikianlah hasil penerapan motor listrik sederhana ini. Saya ucapkan terima kasih.